Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, wa syukru lillahi haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli fa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat isya dan tarawih Masjid Raudhatul Jannah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur pada malam hari ini kita masih tetap bisa istiqomah hadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini dengan satu niat menunaikan ibadah qiyamul Ramadan, dan tentu saja masing-masing kita punya harapan besar supaya Ramadan ini bisa mencerahkan pikiran, hati, dan perilaku kita semua, sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan nanti benar-benar sebagai pribadi yang baru. Hadirin rahimakumullah, pada awal Ramadan kemarin, tepatnya 1 Ramadan, ada satu tulisan yang sangat bagus di Jawa Pos. Judulnya puasa tanpa flexing. Flexing itu artinya pamer. Nah, tulisan itu para jamaah, kalau para jamaah sempat baca, itu memberikan kritik sosial terhadap budaya pamer yang dilakukan oleh sebagian elit publik. Ada 2 yang disorot di Kementerian A dan Kementerian B. Jadi ada anaknya yang pamer kendaraan mewah, lalu istrinya juga pamer tas merek mewah, lalu suaminya juga tentu saja pamer dengan kekayaan dan kemewahan-kemewahan yang lain. Nah, budaya pamer itu atau flexing itu para jamaah tentu merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai puasa kalau dikaitkan dengan ibadah Ramadan yang kita jalani. Karena Ramadan itu mengajarkan kepada kita semua mengenai nilai-nilai kesederhanaan, nilai-nilai kesahajaan. Orang yang berpuasa itu diajarkan sederhana hidupnya, bersahaja hidupnya, bahkan bersabar untuk menahan makan, menahan untuk tidak minum, dan menahan diri dari memperturutkan hawa nafsunya. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Kata Rasulullah, orang yang berpuasa itu adalah orang yang senantiasa menahan diri, dan menahan diri itu adalah bagian dari ajaran yang sangat penting dari puasa itu, yang kita kenal dengan imsak. Al-imsaku anisyai, menahan diri dari sesuatu. Dan di antara yang kita tahan itu adalah makanan, lalu kemudian minuman, lalu kemudian syahwat. Para jamaah rahimakumullah, di dalam sebuah hadis Nabi, Rasul Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang bisa menjamin atau memberikan jaminan padaku terhadap ma baina lahyaihi, apa yang ada di antara 2 cambang. 2 cambang itu berarti antara brengos sama jenggot, ya. Berarti itu mulut atau lisan kita. Wa ma baina rijlaihi, dan apa yang ada di antara 2 pahanya, artinya kehormatan dirinya, kemaluannya. Maka Rasul mengatakan atakafallahu bil jannah, saya memberikan jaminan orang itu dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Ramadan ini para jamaah kita diajarkan begitu rupa
untuk menahan nafsu kita, terutama nafsu yang berkaitan dengan lisan, dengan mulut, dengan perut kita, dan dengan syahwat kita. Semua kita lakukan min ajli, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam terusan hadis tadi itu, para jamaah, Rasul menyatakan asyamu li wa ana ajzi bihi. Dan puasa setiap hamba Allah itu adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah sendiri yang akan memberikan pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Itu artinya bahwa ibadah Ramadan itu mengajarkan satu sistem ibadah yang sangat pribadi, yang sangat private. Yang tahu kita ini berpuasa apa tidak itu hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita ada keluarga di rumah, masing-masing ada suami, istri, anak-anak, tapi yang bisa memberikan jaminan kita ini puasa sungguhan atau tidak, itu ya kita sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu puasa itu disebut sebagai ibadah yang sangat pribadi, tanpa pamer tadi itu, tanpa flexing tadi itu. Kalau ada orang yang suka pamer, itu berarti di samping melanggar nilai-nilai ibadah puasa, maka orang itu berarti tidak memahami bahwa ajaran puasa itu mengajarkan supaya kita beribadah dengan jalan sunyi, dengan jalan sepi. Tidak ada orang yang tahu, tapi kemudian kita beramal kebaikan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ibadah puasa juga mengajarkan kesabaran yang luar biasa. Mulai dari setelah kita sahur, lalu kemudian kita menahan diri sampai datangnya maghrib tiba, kita baru kemudian berbuka. Itu kesabaran yang luar biasa. Dan kita diajarkan melalui ibadah puasa itu untuk tidak memperturutkan semua keinginan kita, meskipun itu milik kita dan meskipun itu halal untuk kita nikmati. Tetapi kalau belum waktunya datang, kalau beduk belum ditabuh, azan belum dikumandangkan, waktu maghrib belum datang, maka semua yang kita miliki meskipun halal adanya tidak bisa kita nikmati. Kita diajarkan kesabaran yang luar biasa. Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Orang-orang yang berpuasa itu kalau ia sabar, mampu menahan diri dari seluruh nafsu-nafsu tadi itu, maka ia akan mendapatkan dua macam kebahagiaan. Idza aftara fariha. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika berbuka datang. Ketika Idul Fitri datang, kita pun bahagia menyambut hari kemenangan yang luar biasa setelah kita dididik selama 1 bulan di bulan suci Ramadan ini. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Dan kebahagiaan kedua adalah tatkala kita bertemu dengan Allah, Tuhan kita semua, kita pun akan bahagia karena kita menjadi bagian dari orang-orang yang berpuasa. Di surga nanti para jamaah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan inna fil jannati baban. Di surga nanti itu ada satu pintu, yuqalu lahu ar-rayyan. Pintu itu disebut dengan ar-rayyan, pintu ar-rayyan. Dan pintu itu selalu mencari orang-orang yang berpuasa dengan mengatakan ainas shaimun, ainas shaimat. Di mana orang-orang yang berpuasa? Mari masuk, mari masuk. Lalu kemudian orang-orang yang berpuasa itu berdiri, lalu kemudian masuk melalui pintu yang disebut dengan ar-rayyan tadi itu. Wa idza tukhilu fa ughliqu. Jika orang-orang yang berpuasa itu sudah masuki pintu yang namanya ar-rayyan tadi itu, maka pintu itu akan ditutup dan tidak seorang pun yang bisa masuki pintu itu. Keistimewaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah untuk kita semua orang-orang yang mau berpuasa dengan syarat puasanya sungguh-sungguh, bersahaja, sederhana, dan sabar. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, terkadang kita melihat kata-kata sabar itu mudah diucapkan,
tetapi sesungguhnya sangat sulit untuk dikerjakan. Butuh komitmen, butuh keyakinan yang luar biasa. Rata-rata kita ini bisa sabar kalau sedang tidak punya, sedang sakit, sedang jatuh. Lalu kawan-kawan kita, sahabat kita mengatakan sabar, sabar, sabar. Tapi kalau orang itu sedang berada di puncak, sedang sukses-suksesnya, sedang menjabat misalnya, seperti budaya flexing tadi itu, biasanya disuruh sabar itu menjadi sulit sekali. Mungkin dalam pikiran mereka mengatakan enak saja disuruh sabar. Untuk menjadi ini, menjadi itu perjuangannya luar biasa gitu ya. Karena itu tidak jarang orang itu sulit turun dari kekuasaan, sulit. Kalau misalnya 2 periode sudah habis dan tidak bisa mencalonkan lagi, biasanya yang dicalonkan siapa? Mungkin ada suaminya, ya suaminya. Kalau suaminya kebetulan yang menjabat dulu, yang calonkan ya istrinya. Kalau sudah selesai semua, mungkin anaknya, mungkin menantunya, mungkin tetangganya, mungkin kawan karibnya, sahabat dekatnya. Jadi orang disuruh sabar ketika berada di puncak itu, mereka akan menganggap itu ujian, itu perintah, itu nasihat yang luar biasa sulit. Tapi kalau dia sedang jatuh, sedang di bawah, itu biasanya mereka mudah kalau dikasih saran sabar-sabar gitu ya. Pada di Al-Quran itu para jamaah kita diajarkan suatu faham yang disebut dengan mudawalah. Mudawalah itu artinya giliran. Hidup itu seperti roda yang berputar itu Bapak Ibu. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang sukses, kadang gagal. Kadang menjabat, kadang jadi orang biasa. Kadang memimpin, kadang dipimpin. Muter terus hidup itu. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kata Allah dalam surat Ali Imran 140. Dan yang namanya hari-hari kesuksesan, hari-hari kegagalan, hari-hari kemenangan, hari-hari kekalahan, hari-hari kejayaan, kemunduran, hari-hari berkuasa dan hari-hari jatuh, termasuk kaya miskin, lalu kemudian bahagia dan sedih, itu semua dipergilirkan kepada kita semua umat manusia. Karena itu yang sedang di atas jangan flexing, jangan pamer. Yang sedang di bawah juga jangan pesimis, karena hidup terus berputar. Asal kita ikhtiar, lalu kemudian ikhtiar itu disertai dengan keyakinan, dengan doa dan tawakal kepada Allah, maka insya Allah hidup kita akan terus berubah menjadi lebih baik. Dan puasa ini para jamaah memberikan pelajaran-pelajaran hidup yang luar biasa bagi kita semua. Prinsip-prinsip kesederhanaan, kesabaran, optimisme, termasuk tadi janji-janji Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Fa insya Allah kalau kita yakin lalu kemudian menjalankan ibadah puasa ini dengan sungguh-sungguh, maka kita pun akan meraih kebahagiaan. Bahkan saat kita merayakan hari kemenangan nanti para jamaah, kita juga dipesankan untuk tidak bermewah-mewah. Dalam sebuah al-mahfuzat disebutkan laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman taqwahu yazid. Tidaklah disebut dengan Idul Fitri, hari kemenangan itu orang yang berpakaian baru, orang yang bajunya baru, sarungnya baru, celananya baru, perhiasannya baru. Itu tidak disebut dengan Idul Fitri. Idul Fitri yang sesungguhnya itu adalah liman taqwahu yazid, orang-orang yang bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sebelum Ramadan mungkin jarang atau jamaahnya tidak sepenuh ini, Ramadan penuh, maka pasca Ramadan juga harus penuh. Itu artinya liman taqwahu yazid, ketakwaannya bertambah karena pendidikan, pelatihan yang diajarkan oleh Allah selama 1 bulan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan puasa ini puasa yang luar biasa bagi kita,
sehingga nanti ketika kita keluar dari Ramadan akan melahirkan orang-orang yang luar biasa, yakni orang-orang yang liman taqwahu yazid, orang-orang yang takwanya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.